Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu Jawa Timur yang berbahagia, jumpa kembali dengan Bonsai Bawaslu Jawa Timur. Untuk hari ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu pimpinan Bawaslu RI, Bapak Frit Edward Siregar, yang sudah ada di hadapan kita. Beliau adalah koordinator divisi hukum. Bagaimana Pak Frit? Sehat hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Dan semoga kita semua juga keluarga diberikan kesehatan ya Pak Frit. Ya. Pak Frit, ini kan masa pandemi sudah setahun nih gitu ya. Bagaimana Pak Frit menjaga ya, kegiatan rutin apa yang bisa menjaga kesehatan dan juga imunitas Bapak nih mengawal proses tahapan dan hasil pilkada selama setahun ini? Wah, pertanyaan sulit juga ya. Karena sebenarnya kan kita semua pengen sehat lah ya. Saya yakin semua orang pengen sehat, tapi memang dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan agenda yang kita miliki, kadang-kadang keinginan kita untuk sehat itu kadang-kadang suka terlupakan lah gitu. Saya sih mencoba untuk jalan pagi misalnya, atau kemudian main sepeda, meskipun tidak tiap hari juga, nggak tiap minggu juga, kadang-kadang cuma bisa 1 kali saja kali seminggu ya. Atau juga tidur cukup. Saya rasa saya mencoba untuk tidur cukup hampir 8 jam per hari kalau saya bisa, dan juga banyak makanan yang bergizi. Jadi saya rasa ya tentu saja kita menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, tapi kan kita tidak tahu juga apa yang terjadi misalnya. Jadi oleh karena itu membangun imunitas tubuh itu penting lah. Tidak mau saya. Baik, Pak Frit, ini kan kita telah melakukan tahapan pilkada 2020 ya di masa pandemi. Saya kira mungkin banyak tantangan dan kendala yang berbeda dari biasanya. Ini Bawaslu dalam menyikapi ini bagaimana kemarin hasil pelaksanaan pilkada kemarin? Ya. Jadi memang pada saat kita kemarin itu kita sepakat untuk kan pada awalnya Bawaslu itu mengajukan usulan penundaan ke September 2021. Tapi kemudian keputusan politik diambil tanggal 9 Desember 2020. Ya, kita siap dan kita dukung dan kita akan laksanakan. Dan memang itu merubah banyak hal sebenarnya. Kalau kita jujur ya, merubah bagaimana cara kita melakukan fungsi pengawasan, bagaimana memaksa kita untuk penggunaan teknologi, bagaimana kita untuk mensimplifikasi beberapa hal yang mungkin terkesan selama ini rumit, dan dengan teknologi itu menjadi lebih mudah. Tapi juga itu juga membuat persoalan pada saat kita di pengawasan, apalagi karena pasca persetujuan untuk pelaksanaan pelanjutan, kita kan harus melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita mungkin bisa belajar ya kepada negara-negara yang sudah melakukan seperti Korea Selatan, Iran, Australia misalnya. Tapi kan kita adalah negara yang berbeda, negara dengan tingkat kepadatan penduduk, dengan cuaca dan juga dengan persoalan di berbagai daerah. Kita harus bisa melihat apakah kita bisa melaksanakan itu dengan standar yang sama, itu juga. Dan misalnya terkait dengan penanganan pelanggaran, kita harus segera melakukan revisi mengenai Bawaslu penanganan pelanggaran, karena dimungkinkan untuk melakukan klarifikasi melalui online misalnya. Selama ini yang tidak bisa kita lakukan, atau misalnya melakukan proses sengketa, bagaimana proses sengketa secara online. Ya mungkin contohnya mungkin apresiasi, mungkin misalnya kayak sengketa pencalonan untuk gubernur dan wakil gubernur di Bengkulu. Itu salah satu patut untuk kita contoh karena mereka itu full online. Jadi tidak ada satupun persidangan yang dihadiri oleh para pihak secara fisik. Jadi di para pihak itu berada di dalam kediamannya masing-masing, bahkan ada ahli. Kemudian ada anggota Bawaslu kita, staf kita yang
itu sidang di Bengkulu, kemudian staf yang diambil ahli itu dari Lampung. Jadi staf kita yang ke sana untuk men-setting up, kemudian untuk mengecek ID. Jadi memang dibutuhkan adjustment yang nggak biasa sebenarnya. Tapi kemudian membuat kita bisa, oh ya ternyata kita bisa juga ya melakukan ini gitu. Dan saya rasa itu sesuatu yang perlu kami apresiasi kepada kawan-kawan semua yang tetap ikut melaksanakan fungsi pengawasan dalam situasi seperti ini. Ya, artinya terjadi perubahan-perubahan dalam proses pelaksanaan teknis juga pengawasan. Kemudian kan ada PKPU baru ya, peraturan baru, dan Bawaslu juga akhirnya kan harus mengeluarkan aturan teknis baru. Kira-kira untuk pilkada ini yang masa pandemi, aturan-aturan baru dari Bawaslu yang dikeluarkan ada berapa nih Pak? Ya. Jadi yang sepanjang saya ingat ya, itu ada Bawaslu nomor 4 lah. Itu terkait dengan bagaimana pengawasan dalam suasana pandemi. Ya, mengikuti kan, peraturan untuk KPU. Mengikuti KPU lah gitu. Kemudian ada per Bawaslu soal juga terkait dengan penanganan pelanggaran. Kemudian ada per Bawaslu mengenai TSM. Dan juga ada per Bawaslu soal sengketa. Dan juga ada per Bawaslu mengenai pengawasan kampanye misalnya, ya kan? Dan juga ada per Bawaslu mengenai pengawasan bagi pengawas di tempat pemungutan suara. Nah, itu salah satu yang kita dibilang kejar-kejaran bisa juga lah ya dibilang saring Bu, karena kita nggak bisa membuat per Bawaslu kalau PKPU-nya belum selesai kan, dan kadang-kadang ada masa antara setelah selesai diundang, dibahas di DPR, kemudian diundangkan, itu kadang punya waktu gitu loh, karena kan biasanya KPU itu melakukan pembahasan secara internal, kemudian setelah itu diuji publikan kembali, dan kita harus bisa melihat ini sebenarnya naskah aslinya seperti apa gitu. Jadi kadang kita harus kejar-kejarannya berada di situ gitu. Belum lagi dengan persoalan yang tiba-tiba ada yang bertambah, misalnya kayak kewenangan yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu untuk terkait dengan pengawasan protokol kesehatan. Itu juga kemudian bagaimana cara kita mengatur pengawasan mengenai protokol kesehatan. Kemudian bagaimana bentuk dengan kerjasama dengan lembaga lain. Itu juga menjadi perhatian gitu loh, dan menjadi salah satu tantangan kita tersendiri gitu loh. Tapi memang sebagaimana saya sampaikan tadi, misalnya seperti di per Bawaslu kita mengenai pengawasan pemungutan suara misalnya. Kemudian kita melakukan kita menegaskan penggunaan SIWaslu misalnya. Dalam penggunaan SIWaslu itu kan di mana pengawas TPS kita ataupun pengawas kelurahan desa kita dapat langsung dapat melaporkan situasi kondisi yang ada di lapangan. Jadi kita tahu berapa jumlah surat-suara kurang, kemudian kita tahu berapa rekomendasi terkait dengan pemungutan suara, kita tahu berapa TPS yang telah dibuka, surat suara dikirim. Kita tahu itu pada saat pagi itu juga. Real time gitu ya. Nah, jadi kita itu dapat tuh real time juga lah. Dan misalnya pada saat C1 misalnya, pada saat kalau dulu kan namanya C1, sekarang namanya kan form C hasil. Misalnya terkait dengan form C hasil, 1 jam setelah TPS itu ditutup dan dilakukan penghitungan pada pukul 13 pada waktu 15.00, 2 jam setelah pemungutan suara, kita berhasil mengumpulkan C form hasil 130.000. Jadi itu proses percepatan yang kita dapatkan gitu dari berbagai proses yang teman-teman itu miliki gitu. Jadi kita bisa menyampaikan hasil pengawasan. Kita juga membangun juga misalnya kayak GoWaslu, di mana masyarakat bisa melakukan pelaporan. Itu juga bagian dari adanya proses pandemi, kemudian adanya proses perubahan per Bawaslu, perubahan per Bawaslu juga membuat kita harus mengakomodir beberapa hal yang selama ini kita masih belum punya. Jadi dengan adanya perubahan pandemi ini, ada perubahan aturan, kemudian ada juga perubahan aturan kampanye gitu ya Pak ya, yang dimana
mengurangi kegiatan kampanye yang secara langsung itu. Ini pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kampanye ini, kalau menurut Pak Frit sudah efektif atau kira-kira seperti apa hasilnya? Ini sebenarnya pertanyaan besar juga, Mas, karena kita berhubungan dengan kampanye. Penyampaian itu, kampanye kan adalah penyampaian visi, misi, dan program, ya kan? Nah, kemudian kita juga akan melihat bahwa salah satu dasar kenapa pilkada ini dilanjutkan itu adalah dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat, baik di mana mengurangi jumlah orang yang berkumpul pada titik-titik tertentu, terutama pada masa pendaftaran, kampanye, dan hari pemungutan suara. Oleh itulah kenapa penerapan protokol kesehatan yang ketat pada kampanye itu dibutuhkan. Dan salah satu konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan pada masa kampanye itu adalah mengenai pengurangan jumlah yang hadir pada saat pertemuan tatap muka maksimal 50 orang. Ada protokol kesehatan yang harus diterapkan, ada sanitizing, kemudian ada air mengalir, ada kemudian surat izinnya, itu juga harus dibutuhkan. Itu berbeda dengan dulu di mana kita masih bisa punya konser, bisa punya perlombaan, bisa punya bazar. Sekarang tidak boleh seperti itu. Gitu. Tapi kemudian dan diharapkan masyarakat atau paslon lebih mengutamakan daring. Tapi memang kalau kita melihat dari pasca dari seluruh protokol kesehatan yang rekomendasi yang sudah kita pernah keluarkan sekitar 2.200 rekomendasi pelanggaran terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, ternyata bisa kita lihat dominasi untuk kampanye itu masih secara door to door, gitu, secara door to door ataupun secara masih mempergunakan cara yang tradisional dengan tatap muka. Ya, kita menemukan ada proses kampanye secara online melalui iklan, melalui Facebook, melalui Twitter, mengenai Instagram dan sebagainya. Tapi pelaksanaan secara tatap muka itu masih menjadi dominan. Mungkin itu juga karena mungkin kita terbiasa dengan hal seperti itu, atau kedua juga mungkin paslon merasa bahwa itulah cara yang paling efektif misalnya, karena dia langsung bisa berhubungan dengan konstituennya, itu kan yang tahu paslon lah gitu. Tapi memang pengawasan kampanye itu membutuhkan suatu tantangan baru, karena pertama kita harus bisa mendefinisi dulu siapa yang melakukan kampanye. Apakah dia tim kampanye atau orang-orang yang bukan tim kampanye tapi sebagai partisipan atau sebagai supporter lah gitu. Atau kemudian bagaimana mengawasi kampanye di mana dengan suasana protokol kesehatan kan, dengan jumlah misalnya kita bisa mengatakan ya maksimal satu ruangan adalah 50 orang misalnya kan, kemudian 50 orang, kemudian kalau ada misalnya ada modifikasi yang dilakukan misalnya dalam satu ruangan ya jumlahnya 50 orang, tapi di luar itu orang pakai pagar di luar pagar dan tidak ada penerapan protokol kesehatan, apakah itu masih masuk dalam ranah kampanye atau tidak gitu loh. Di dalam ruangan benar cuma 50, tapi di luar ruangan jadi kan orang masih pakai pagar, masih pakai tali, atau dia bikin tenda di luar ruangan. Jadi ada modifikasi juga yang dilakukan. Dan juga dengan kecanggihan teknologi yang kita pergunakan, meskipun memang dimungkinkan untuk kampanye melalui media sosial, tapi kan kita masih mempergunakan banyak WhatsApp, banyak berita-berita hoax dan hate speech yang muncul. Itu juga masih menjadi sebuah tantangan bagi kita, meskipun kemudian kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, tapi itu merupakan sebuah tantangan juga bagi kita dalam melakukan fungsi pengawasan. Tapi terlihat lambat laun masyarakat juga ikut sadar gitu ya, protokol kesehatan dengan kita kerjasama dengan gugus tugas dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya yang itu juga Mas, itu yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Kalau kita mengacu kepada participation rate pada tahun 2015 itu sekitar 69,8%. Dan sekarang ada pertumbuhan sekitar 6,8% atau sehingga masih 76,4. Memang agak sedikit turun 1% dari apa yang diinginkan oleh KPU. Tapi coba bisa melihat pasca 2015 dan 2020.
2015 tidak ada pandemi, 2020 ada pandemi. Apa yang menjelaskan kenapa masyarakat lebih banyak datang ke TPS? Saya tidak tahu apa. Dan kalau kita melihat dalam beberapa, mungkin kawan-kawan bisa lihat bagaimana foto ataupun yang saya hadir di beberapa TPS saat saya hari H, saya mengawasi daerah Karawang. Semua TPS yang saya hadirin, masyarakat tuh hadir dengan mempergunakan protokol kesehatan. Dia memakai masker, ada yang sebagai pakai sarung tangan atau tidak, tapi saat KPU memberikan dia sarung tangan plastik, mereka mau, dan ada yang bawa pulpen sendiri. Artinya bahkan banyak, saya bisa melihat bagaimana yang selama ini kita takutkan, saya rasa ya, yang kita takutkan bahwa masyarakat tidak patuh pada protokol kesehatan, ternyata pada hari pemungutan suara mereka patuh. Pada hari pemungutan suara gitu. Dan bagaimana proses itu saya rasa bukan terjadi di satu tempat, tapi terjadi di banyak tempat gitu. Emang ada 1-2, tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kepatuhan. Jadi kalau saya sih melihat ini sebagai apa ya, sebuah fenomena, saya menyebutnya sebagai democratic resilience lah, di mana ketahanan kita untuk tetap melaksanakan fungsi demokratik yang ada dengan berbagai persoalan ya, tentu saja dengan berbagai persoalan ya, tapi fungsi demokratik untuk melaksanakan tugas-tugas demokrasi kita itu ada di setiap hati banyak orang seperti itu. Dan lambat laun masyarakat mengikuti lah prosedurnya gitu. Baik, Pak Frit, ini mungkin terkait pelanggaran ya, bahwa dalam tugas yang dilakukan oleh Bawaslu di daerah kan masih ada menemukan pelanggaran. Kira-kira dalam proses tahapan pilkada kemarin ya, di masa pandemi, pelanggaran apa yang kira-kira masih cukup banyak nih dilakukan oleh paslon yang melibatkan timnya seperti itu? Jadi kalau kita melihat urutan lah ya, pertama pelanggaran protokol kesehatan. Itu masuk sebagai yang paling banyak dilanggar. Protokol Ya kesehatan. kan, satu. Yang kedua adalah netralitas ASN. Netralitas. Kita ada menyerahkan hampir 1.500 rekomendasi ke KASN untuk dilakukan proses pelanggaran netralitas. Kemudian yang ketiga itu adalah pasal 71 ayat 3, lakukan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Baru kita muncul kepada politik uang. Jadi saya rasa agak sudah berbeda proses penanganan pelanggarannya, dan juga beda proses indeks atau kita bisa melihat apa yang dilanggar dari itu. Nah, sehingga kalau terkait netralitas kan Pak Frit juga menulis buku nih terkait netralitas ASN. Kira-kira dari proses tadi ya, pelanggaran yang dicatat, oh masih banyak ternyata gitu kan. Ke depan ini bagaimana nih dengan teman-teman ASN ini? Kalau saya di dalam buku saya nih, sambil promosi buku saya, ya kan, terkait dengan netralitas ASN. Boleh coba Mas diambil Mas satu Mas, dia punya bukunya Mas. Ya kan, ini sambil promo nih, sambil promo. Ya kan, Kita sudah dapat, terima kasih. Ya kan, kawan-kawan silakan nih melihat. Judulnya adalah Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada. Ya, endorse. Jadi mantap, perlu dibaca ini. Jadi bagi ASN. Kalau kita melihat bahwa memang ada salah satu persoalan bahwa ini persoalan yang saya rasa dari tahun ke tahun yang perlu segera dipersiapkan oleh BKN ataupun Menpan, dan juga bagaimana soal di Kemendagri. Bagaimana proses seseorang itu menduduki satu jabatan? Bagaimana cara menilai kinerjanya gitu? Apakah dengan KPI-nya, Key Performance Indikatornya, kemudian bagaimana dia bisa naik atau tidak gitu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kenyataan pejabat pada era itu punya kewenangan luar biasa di dalam dalam menentukan jabatan gitu, dan bisa mengontrol dan juga bisa punya pengaruh yang luar biasa. Dan pada saat proses pemilihan pada era itu terjadi,
seringkali itu terjadi perpecahan di antara ASN. Apakah dia memilih atau dia tidak memilih untuk berpihak. Karena saya bisa melihat, kalau kita melihat itu sebenarnya kan bisa melihat jadi original intent kenapa pasal 71 ayat 1 dan 71 ayat 3 itu ada dibuat di dalam undang-undang itu. Jadi kalau kita mulai dulu kan harusnya setiap kepala daerah kan kalau dia mau menjabat dia harus mundur. Dia harus mundur. Sama seperti seorang direktur BUMN, BUMD dan juga dengan kepolisian, dia harus mundur. Pada saat dia baru mendaftar dia sudah harus mundur. Itu dibutuhkan adalah untuk memberikan kesamaan playing field antara incumbent dan yang baru gitu loh. Nah, tapi sekarang kan dia tidak, dia cuma kampanye, cuti kampanye saja gitu loh. Dan habis cuti kampanye dia masih bisa balik lagi gitu loh. Jadi itu salah satu. Jadi saya rasa kita perlu melakukan reformasi terhadap bagaimana penilaian kerja ASN, mengurangi peran daripada kepala daerah dalam penentuan jabatan, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bapperjakat di daerah, dan juga bagaimana kita bisa melakukan peran-peran fungsi sehingga kepala daerah itu bisa cuti pada saat dia mengajukan surat pendaftarannya gitu. Jadi dia tidak punya pengaruh dalam menentukan arah pada saat proses pemilihan yang mungkin dapat menguntungkan dirinya. Baik, Pak Frit, ini kan saya kira tadi beberapa proses pelanggaran. Kira-kira kan kita mesti punya strategi Pak ya, karena di masa pandemi kemudian apalagi proses penanganan pelanggaran yang kita lakukan di pilkada itu sangat singkat. Nah, bagaimana strategi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan aturan dalam penanganan pelanggaran? Salah satu filosofis kami lah ya dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Bagaimanapun kita harus bisa melihat bahwa Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota merupakan sebuah entity tersendiri lah. Dia meskipun kami sebagai penanggung jawab akhir, tapi secara kemandirian dan juga secara kewenangan Bawaslu kabupaten kota dan provinsi bisa melakukan banyak hal. Dan salah satunya adalah terkait dengan proses penanganan pelanggaran. Saya melihat bahwa kami berusaha untuk bisa menjelaskan berbagai aturan, membuat aturan, memberikan BIMTEK, kemudian memberikan kejelasan terhadap hal-hal yang kurang jelas. Jadi kalau kita melihat misalnya soal penanganan pelanggaran lah ya, kami melihat bahwa ini kan adalah Panwaslu atau Bawaslu yang paling lama yang pernah ada. Jadi hampir 85% Bawaslu sekarang merupakan Panwaslu dari 2017. Dan sehingga hanya 15% yang sebenarnya yang tidak ikut dari Panwaslu. Artinya adalah bahwa mereka sudah mengalami menjadi anggota Bawaslu itu hampir 5 tahun gitu. Atau hampir 3 tahun lah, atau hampir 3 tahun lah. Dan itu berbeda dengan Bawaslu sebelumnya yang mungkin hanya 7 bulan sebelum, yang bersifat ad hoc. Sekarang mereka sudah hampir 3 tahun. Jadi artinya adalah proses pengalaman itu sudah mereka dapatkan dari berbagai tahun sebelumnya gitu. Dan disitulah peran daripada Bawaslu untuk bisa memberikan pelatihan, memberikan penguatan, memberikan aturan. Meskipun kita membuat, tapi kan dibutuhkan pelatihan ke provinsi juga memberikan pelatihan ke Bawaslu kabupaten kota gitu. Dan seringkali memang kita kagum dengan apa yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten kota. Mereka berani, meskipun ada juga yang takut-takut untuk menjalankan kewenangannya gitu. Baik Pak. Jadi tadi meskipun di Bawaslu provinsi kota itu tadi identitas tersendiri Pak ya, artinya
ya mereka punya kewenangan yang tidak bisa diintervensi lah begitu. Tetapi kan sebagai pimpinan itu ada supervisi yang harus dilakukan agar mereka on the track istilahnya begitu. Itu kira-kira bagaimana supervisi yang dilakukan? Jadi kan kita bisa saja misalnya kemarin kita telah memiliki Perbawaslu 15 tahun 2020 misalnya, di mana Perbawaslu itu dipakai untuk terkait dengan proses pembinaan. Proses pembinaan itu kan bisa dalam bentuk klarifikasi, dalam bentuk hukuman disiplin, ya. Dan tapi saya yakin begini, saya bilang gini, sebagai seorang pemimpin kan kita harus punya proses untuk mengayomi, kita harus punya fungsi untuk membina gitu, dan disitulah peran daripada seorang pemimpin untuk bisa membina yang dia pimpin. Dan untuk di Bawaslu RI kami mengayomi Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten misalnya, dan Bawaslu Provinsi mengayomi Kabupaten gitu loh, dan juga dan seterusnya. Artinya adalah harus tidak bisa dilupakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu ada karena ada Bawaslu Provinsi juga ada karena ada Bawaslu RI, dan semua kita ini semua bertanggung jawab kepada Bawaslu gitu loh. Jadi peran cara berpikir itu harus dilihat bahwa meskipun kawan-kawan itu memiliki independensi dalam bertindak, tapi jangan dilupakan bahwa kita adalah satu hierarkis organisasi. Dan itu membuat saya selalu berkata, jangan pernah merasa bahwa ini tugas kantor ini saja gitu loh. Ini kan adalah tugas kita bersama-sama untuk membangun atau melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, yang merasakan atau yang menanggung bukan yang di kota saja, semuanya menanggung. Semuanya itu menanggung kan, itu artinya kolektif kolegial juga kan. Jadi kolektifnya besar nih Pak ya. Jadi kalau saya bisa melihat ya, kolektif kolegial itu kan bukan hanya dengan kita satu pleno gitu ya, saling kolektif kolegial. Tapi sebagai Bawaslu kan kita punya semangat korps Bawaslu. Itu kan juga bagian daripada kolektif kolegial. Kita punya semangat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan karena kita tahu kita ini adalah satu sebagai sebuah lembaga. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami teman-teman di kota dan di provinsi. Ya. Baik Pak, ini kan kalau supervisi kan pasti pimpinan ini supervisi kadang ke daerah-daerah gitu ya. Ya. Kira-kira yang paling berkesan itu supervisi di mana nih Pak? Oh ternyata mungkin ada kesan yang paling mendalam seperti ini gitu. Atau waktu saya kampung gitu. Kalau saya sih melihatnya bahwa saya kagum sebenarnya sama teman-teman Panwas Jam, Panwas Kelurahan Desa, dan Pengawas TPS. Dimanapun saya berada, kami kan suka mengatakan berantas politik uang, laporkan, bikin temuan, bikin kajian, iya kan? Mungkin paslon nggak tahu rumah saya, tapi pasti dia tahu rumah teman-teman Panwas Jam itu. Jadi kan ada dibutuhkan keberanian tersendiri bagi mereka untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa daerah yang penanganan pelanggarannya tinggi, ada yang kita pikir tinggi ternyata rendah gitu loh. Jadi kan itu kan berbeda-beda gitu loh. Tapi kalau kita bisa melihat misalnya, kalau kita mau jujur untuk melihat berapa banyak sih sebenarnya kompensasi yang diterima oleh Panwascam dan juga oleh pengawas TPS dan juga pengawas kelurahan desa. Nah, saya selalu mengatakan bahwa itu tidak sebanding dengan apa yang mereka keluarkan, tapi mereka tetap mau menjadi anggota pengawas pemilu. Saya rasa itu kebahagiaan apa ya? Tiada kebahagiaan lagi bertemu dengan para pejuang-pejuang lah. Saya melihat mereka pejuang kan karena mereka di lapangan, mereka untuk bertemu langsung dengan persoalan, mereka melakukan proses penanganan pelanggaran di secara pemilu yang tentu saja pasti ada resikonya, dan mereka tetap mau melakukannya. Baik, terkait dengan ini nih Pak, pelanggaran. Nah, kalau menurut Pak Fri, ini pelanggaran yang berat dalam proses penanganannya ya Pak ya, karena kan ini nanti dalam hasil penanganannya akan melibatkan paslon gitu kan, mungkin diskualifikasi. Itu di pasal 71 itu ya Pak ya. Jadi yang perlu fokus dan konsentrasi penuh nih teman-teman di Bawaslu Kota nih.
Enggak, kalau kita melihat kan ada beberapa aturan dalam misalnya pemilihan pilkada misalnya yang ada konteks diskualifikasi. Betul. Seperti pasal 71 ayat 2 mengenai mutasi jabatan 6 bulan sebelum tampil di Mendagri, atau 71 ayat 3 mengenai soal melakukan kegiatan atau program ataupun mempergunakan kewenangan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Betul. Dalam waktu 6 bulan ataupun soal dengan TSM pasal 73. Dan itu kan membutuhkan kompleksitas gitu loh, membutuhkan kompleksitas dalam pelaksanaannya gitu loh. Karena sampai sekarang kadang-kadang masih menjadi sebuah perdebatan gitu. Apa yang dimaksud dengan mutasi? Iya kan? Apakah dari atas ke bawah itu mutasi atau dari bawah ke atas itu mutasi, atau dari samping ke kiri ke samping kanan itu masuk mutasi apa tidak? Atau misalnya bagaimana kalau seandainya dia itu memang pejabatnya bandel betul gitu, pejabatnya bandel betul, apakah dia tidak bisa dimutasi? Gitu kan? Jadi poinnya gitu kan? Atau misalnya mempergunakan kewenangan dan apa yang dilakukan dengan kewenangan? Menentukan apa indikatornya? Saya rasa itu PR yang masih perlu kita pikirkan. Dan misalnya 731, meskipun kita sedang berusaha untuk memberikan guidance untuk TSM itu seperti apa, tapi karena kita terputus sama undang-undang, jadi kadang-kadang sulit juga proses pembuktiannya. Tapi kan terlepas daripada semua itu, proses penanganan pelanggaran itu membutuhkan sebuah, saya bilang, kepercayaan diri yang luar biasa dari anggota Bawaslu, dan harus dibutuhkan kesepakatan, kesepahaman seluruh anggota komisioner Bawaslu biar berani untuk menghadapi dampak dari setiap keputusan yang diambil, ya kan? Iya. Karena kita melakukan diskualifikasi dan itu resikonya besar gitu. Besar. Ya, ini kan sebenarnya yang diskualifikasi kan penanganan yang hanya dilakukan oleh Bawaslu ya, karena tidak melihatkan pihak lain seperti pidana gitu kan, ada masukan dari polisian, ada kejaksaan. Ini betul-betul butuh pengetahuan yang luas, pengetahuan undang-undang yang bagus juga agar teman-teman ini bisa melakukan dengan baik gitu ya Pak. Iya. Dan itu kan terkait dengan proses penguatan kepada Bawaslu itu sendiri kan. Semangat untuk melakukan penguatan kepada Bawaslu itu ada gitu. Kita harus tahu bahwa sebagai negara besar, proses demokrasi kita membutuhkan kerjasama semua pihak. Semua orang harus bisa memastikan bahwa keadilan pemilu itu bisa diberikan, dan proses demokrasi kita ada yang menjaganya gitu. Dan itulah ada peran daripada si Bawaslu itu sendiri. Baik Pak. Kemudian ini kan dalam proses penanganan pelanggaran ini kan pasti ada pihak-pihak yang tidak senang lah, tidak puas dengan hasil yang diputuskan oleh teman-teman Bawaslu gitu. Ini kira-kira yang disampaikan Bapak kepada teman-teman kita di lapangan, baik untuk provinsi, kota itu seperti apa? Ini sebut untuk kawan-kawan ya, pertama saya mau bilang bahwa Bawaslu itu kan hadir untuk memberikan keadilan pemilu. Kita bisa bilang bersama rakyat awasi pemilu, sama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu membutuhkan PR yang luar biasa bagi saya. Itu membuatkan PR dengan luar biasa karena nggak semua orang sedang diawasi. Tidak semua orang itu ingin dihukum. Dia hanya mau menerapkan aturan, tapi pada saat aturan itu kena kepada dirinya, tidak semua orang siap dengan itu. Yang saya selalu katakan kepada teman-teman Bawaslu kabupaten kota dan provinsi dimanapun kawan-kawan berada, bahwa pertama, percayalah bahwa teman-teman itu tidak sendirian. Ini adalah tugas kolektif kita bersama sebagai anggota Bawaslu, ya kan? Dan yang kedua, bahwa dibutuhkan keberanian untuk melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu jangan pernah takut dalam melaksanakan tugas. Terakhir mungkin tadi terkait bahwa teman-teman itu harus percaya diri, menguasai aturan dan sebagainya lah, menguasai persoalan yang ada di lapangan, sehingga
juga kan terkait integritas dan sebagainya. Mungkin terakhir penutup di diskusi ini, ngobrol santai ini dari Pak Frit kepada kita semua, mungkin teman-teman Bawaslu di kota maupun kepada masyarakat lah, terkait Bawaslu dalam melakukan pengawasan di Pilkada 2020 ini. Jadi kawan-kawan, saya bisa melihat begini, bahwa apa yang kita pegang sekarang kan sesuatu yang sangat berharga sebenarnya. Kewenangan yang diberikan kepada kita untuk mengawasi proses demokrasi yang ada. Jadi ini bukan sekedar mengawal proses, tapi untuk memastikan siapapun yang menjadi pemimpin ke depan itu akan dia mendapat jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mengawal integritasnya. Bagaimana kita mau mengawal keadilan pemilu? Bagaimana kita mau mengawal demokrasi kalau kita sendiri tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Dan saya rasa itu yang salah satu yang poin yang paling penting. Dan yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang saya rasa ini menjadi sebuah tugas sebuah tugas tersendiri. Karena misalnya teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota misalnya, teman-temannya adalah generasi pertama yang 5 tahun. Dan misalnya di tahun 2021 itu tidak ada pilkada gitu. Dan kemudian apa yang kira-kira yang dilakukan untuk tetap fokus bisa melaksanakan fungsi pengawasannya, ya kan? Dan kadang-kadang kita suka yang aneh-aneh nih kalau kita suka tidak punya, kalau tidak jelas lah gitu. Kalau nggak ada visi misi, nggak ada program itu kan kita suka akan lari ke mana-mana gitu. Dan saya harapkan teman-teman tidak seperti itu gitu. Karena disitulah kita hadir untuk bisa dapat memberikan fungsi kita sebagai pembawa keadilan pemilu dalam proses demokrasi yang ada. Saya kira terima kasih Pak Frit obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bawaslu yang di daerah dan juga buat masyarakat memahami dan mengetahui apa yang kita lakukan selama ini. Siap. Mungkin terakhir kita mau ini nih Pak, tagline Bawaslu. Oke, baik. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak, sehat selalu. Waktunya juga.